Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, misteri dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror di sebuah desa kecil di Jawa Timur yang letaknya cukup terpencil dan dikelilingi oleh hutan bambu lebat. Hiduplah seorang pria tua bernama Mbah Ijem. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya tajam, seperti mata burung hantu. Tapi meski terlihat renta, ada aura menyeramkan yang mengelilinginya. Orang-orang di desa menyebutnya sebagai dukun santet, paling ditakuti di seluruh wilayah. Rumah Mbah Ijem berdiri di pinggiran desa. Tepat di tepi. Rumah itu terlihat kusam dan gelap, dipenuhi oleh pohon-pohon tua dan tanaman liar. Halaman depannya dipenuhi sesajen, dupa bekas, dan tulang-tulang hewan kecil yang dikeringkan. Setiap malam, asap putih selalu mengepul dari cerobong rumahnya, menandakan bahwa ia sedang melakukan ritual. Tak ada satupun warga yang berani mendekat, apalagi melintasi pekarangan rumah itu setelah maghrib. Semua orang takut. Sejak muda, Mbah Ijem sudah dikenal sebagai dukun, tapi bukan sembarang dukun. Ia memilih jalur ilmu hitam. Konon, saat usianya masih 30-an, ia pernah menghilang selama 40 hari ke sebuah gunung keramat. Ketika ia kembali, ia sudah membawa ilmu santet yang sangat mematikan. Banyak orang percaya bahwa ia telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib dari alam bawah, bahkan memberikan tumbal manusia untuk mendapatkan kekuatan. Sejak saat itu, nama Mbah Ijem langsung tersebar luas. Orang-orang dari luar kota, bahkan luar provinsi, datang kepadanya membawa berbagai permintaan jahat. Mulai dari menyantet pesaing usaha, membuat orang gila, memisahkan pasangan suami istri, hingga membuat seseorang jatuh sakit mendadak tanpa sebab. Mbah Ijem tidak pernah bertanya. Ia hanya mematok harga tinggi, dan jika bayaran cocok, maka santet pun akan dikirim. Dalam waktu beberapa hari saja, targetnya akan mengalami kesialan luar biasa, bisa muntah darah, kerasukan, atau meninggal secara misterius. Tak pernah gagal. Di desa tempat tinggalnya sendiri, Mbah Ijem dijauhi. Tidak ada anak-anak yang berani bermain dekat rumahnya. Bahkan, ketika ia berjalan di jalanan desa, orang-orang langsung menyingkir atau pura-pura tidak melihat. Tapi meski ditakuti, tidak ada yang berani melawan atau melaporkannya ke polisi. Sudah ada beberapa orang yang dulu mencoba menantangnya, namun semuanya bernasib sama, mati dalam keadaan mengenaskan. Suatu malam Jumat Kliwon, terdengar suara gong kecil dari dalam rumah Mbah Ijem. Bau dupa tercium sampai ke rumah tetangga yang jaraknya puluhan meter. Malam itu, seekor ayam cemani digorok dan darahnya diteteskan ke sebuah kendi tanah liat. Mbah Ijem terlihat duduk bersila di depan api kecil, sambil membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Di depannya, ada boneka jerami dengan wajah manusia yang digambar kasar. Boneka itu akan menjadi medium santet, alat untuk menghancurkan orang yang jadi target. Namun anehnya, meski banyak yang tahu bahwa Mbah Ijem sering melakukan praktik ilmu hitam, ia tidak pernah ditangkap. Orang bilang, Mbah Ijem memiliki perlindungan gaib, bahkan bisa membuat aparat yang berniat menangkapnya jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Malam demi malam berlalu, dan semakin banyak orang datang ke rumahnya membawa permintaan-permintaan jahat. Tapi Mbah Ijem tidak peduli apakah yang dia bantu itu orang benar atau salah. Baginya, selama dibayar mahal, semua bisa diselesaikan. Namun siapa sangka, kesombongan akan kekuatan itu menjadi awal dari akhir kisah hidupnya. Karena tak lama lagi, ia akan menerima pesanan santet yang tidak biasa. Targetnya bukan orang biasa, tapi seorang kiai sakti yang hidup dalam lindungan cahaya. Dan dari sinilah, kekuatan gelap Mbah Ijem akan menghadapi cahaya yang tak bisa dia taklukkan. Jauh sebelum nama Mbah Ijem ditakuti orang-orang, ia hanyalah seorang pemuda miskin dari desa terpencil yang hidup serba kekurangan. Waktu itu, namanya masih Karyo. Ia hidup bersama ibunya yang bekerja sebagai penjual sayur keliling. Ayahnya meninggal sejak ia kecil karena penyakit aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Karyo tumbuh dengan dendam terhadap hidup. Ia sering dihina karena miskin, dijauhi karena bau badan, dan sering dipukul oleh temon-temonnya tanpa alasan. Dalam diam, Karyo menyimpan amarah dan niat balas dendam. Ia tak percaya pada keadilan. Ia mulai membenci semua orang yang terlihat bahagia. Saat usianya menginjak 30 tahun, Karyo memutuskan untuk pergi ke Gunung Lawu, tempat yang menurut cerita
Orang-orang tua adalah tempat bertapa bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu gaib. Ia tidak memberitahu siapapun, hanya membawa bekal seadanya dan satu ikat rambut ibunya yang sudah meninggal sebagai bentuk pengorbanan pribadi di kaki gunung. Ia bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah hitam yang tidak memperkenalkan diri. Lelaki itu hanya berkata, "Kalau kau mau kuat, kau harus rela melepaskan kemanusiaanmu." Tanpa ragu, Karyo mengangguk. Ia lalu melakukan tirakat di tengah hutan selama 40 hari 40 malam, tanpa makan, tanpa tidur, hanya minum air dari aliran sungai kecil dan duduk di bawah pohon randu tua. Pada hari ke-21, ia mulai mendengar suara bisikan aneh dari balik pepohonan. Kadang suara perempuan menangis, kadang suara tertawa cekikikan yang membuat bulu kuduk merinding. Malam ke-30, ia didatangi makhluk tinggi hitam tanpa wajah yang memberikan syarat untuk mendapatkan ilmu. Setiap bulan, ia harus memberikan tumbal, berupa nyawa, bisa hewan, bisa manusia, tergantung jenis ritual yang dilakukan. Karyo menerima syarat itu tanpa pikir panjang. Dalam pikirannya, ia tidak peduli siapa yang menjadi korban, asalkan ia bisa kuat dan tak lagi diinjak-injak. Setelah selesai dari pertapaannya, Karyo tidak kembali sebagai orang yang sama. Warga desa bahkan nyaris tidak mengenalinya. Tubuhnya makin kurus, wajahnya dingin dan tatapannya kosong. Tapi sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Anak-anak yang mengejeknya dulu satu persatu mengalami kesurupan, lalu sakit aneh, dan meninggal. Orang-orang mulai takut dan memanggilnya Mbah Ijem, nama julukan yang muncul entah dari mana. Dari sanalah kisah kelam Mbah Ijem. Sebagai dukun santet dimulai. Ia mulai menerima tamu-tamu dari desa tetangga. Ada yang ingin membuat orang gila, ada yang ingin membalas dendam karena perselingkuhan, bahkan ada yang ingin mencelakakan lawan politik. Semua dilayani oleh Mbah Ijem dengan wajah datar dan suara serak. Ia hanya berkata, "Selama bayarannya cocok, aku bisa buat dia sengsara." Senpai Mardi, ilmunya makin hari makin kuat. Ia bisa meramal lewat asap dupa, bisa melihat siapa yang menyantet seseorang hanya dari tapak kaki, dan bisa menanam paku di tubuh orang dari jarak jauh. Ritual-ritualnya semakin menyeramkan. Ia mulai menyimpan tulang manusia di rumahnya, menggunakan darah kelelawar dan jantung tikus putih dalam sesajennya, dan menggambar simbol aneh dengan darah di lantai rumah. Jika ada tamu datang minta santet, Mbah Ijem akan meminta nama lengkap, tanggal lahir, dan barang milik korban, lalu memulai ritual. Malam harinya, Mbah Ijem juga menyimpan cermin tua di kamarnya, yang konon bisa memperlihatkan wajah korban yang akan disantet. Ia berkata bahwa setiap kali santet berhasil, wajah korban akan muncul di cermin itu dengan mata membelalak. Namun, semua kekuatan itu tidak datang tanpa harga. Mbah Ijem seringkali bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat tubuh-tubuh korban yang datang menjerit, menagih nyawa, dan menangis darah. Tapi ia menganggap itu bagian dari pengorbanan dan tidak peduli. Baginya, semua itu adalah jalan menuju kekuasaan yang lebih besar. Waktu pun berlalu, dan nama Mbah Ijem makin terkenal. Cayman, ia dikenal sebagai dukun yang tidak pernah gagal. Dukun yang ilmunya bisa menembus pagar gaib siapa saja. Namun, satu hal yang tidak pernah ia duga adalah bahwa ilmu hitam sekuat apapun tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Dan ketika ia menerima satu permintaan santet dari seorang pengusaha kaya bernama Pak Gino, hidup Mbah Ijem mulai mengarah ke kehancuran yang tak bisa ia hindari. Pagi itu, suasana desa tempat tinggal Mbah Ijem terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, dan angin yang bertiup membawa aroma aneh seperti dupa terbakar. Para warga hanya mengintip dari balik jendela saat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di ujung jalan tanah menuju rumah Mbah Ijem. Dari dalam mobil, turunlah seorang pria berkemeja batik mahal dan berkacamata hitam. Tubuhnya tambun, perutnya buncit, dan wajahnya terlihat gusar. Namanya Pak Gino, seorang pengusaha besar dari Surabaya yang memiliki banyak cabang toko alat kesehatan. Dulu, bisnisnya sangat lancar, tapi sejak setahun terakhir, usahanya terus menurun. Pelanggannya satu persatu berpindah ke toko milik seseorang yang sangat berbeda jauh darinya, yakni Kiai Salman, seorang ustaz dan pengusaha herbal yang jujur, sederhana, dan terkenal dengan pengobatan ruqyahnya. Pak Gino kesal bukan main. Sudah berbagai cara dia lakukan untuk menyaingi Kiai Salman. Mulai dari potongan harga besar-besaran, iklan, sampai manialek-jelekan produk herbal milik sang Kiai secara online. Tapi hasilnya, nihil. Bisnisnya tetap sepi, sementara usaha Kiai Salman makin ramai. Aku nggak bisa biarkan dia terus-terusan menghisap semua pelangganku. Kalau terus begini,
bisnisku bisa bangkrut, geram Pak Gino dalam hati. Ia akhirnya mencari informasi lewat jalur gelap. Dari mulut ke mulut, ia mendengar tentang Mbah Ijem, dukun tua yang kabarnya bisa menjatuhkan siapa saja, bahkan tanpa harus menyentuh langsung korbannya. Tak butuh waktu lama, Pak Gino langsung mencari alamat Mbah Ijem dan mengatur pertemuan sesampainya di rumah sang dukun. Suasana langsung berubah mencekam. Udara menjadi lebih dingin dan aroma kemenyan menyengat begitu tajam. Pintu rumah terbuka perlahan, seperti sudah tahu tamunya datang. Dari dalam rumah yang rimang-rimang, muncul Mbah Ijem dengan jubah hitam, matanya merah seperti tak tidur. Semalaman, sampean datang dari jauh. Pasti ada maksud, gumam Mbah Ijem dengan suara berat dan serak. Pak Gino duduk di depan Mbah Ijem, menahan rasa takutnya. Ia mengeluarkan foto Kiai Salman dan menaruhnya di atas meja bersama amplop tebal, berisi uang tunai. Nama orang ini, Kiai Salman. Saya mau dia jatuh, usahanya hancur. Kalau bisa, bikin dia sakit, lumpuh atau apa saja. Pokoknya, jangan sampai dia bisa terus jalankan bisnisnya lagi. Mbah Ijem menatap foto itu dalam diam. Sesaat kemudian, ia menyeringai pelan memperlihatkan gigi-giginya yang mulai menghitam. Permintaan sampean berat, tapi bisa. Tapi saya butuh nama lengkap, tanggal lahir, dan barang miliknya kalau ada, dan ini perlu ritual khusus. Orang ini tidak biasa, kata Mbah Ijem sambil menyalakan dupa dari abu merah. Pak Gino menyodorkan semua data yang diminta. Ia bahkan membawa secari kain sajadah bekas milik Kiai Salman yang ia curi lewat orang suruhannya. Mbah Ijem mengangguk. Puas. Malam Jumat Kliwon nanti, saya mulai ritualnya. Tapi ingat, sampean sudah masuk ke wilayah gelap. Kalau nanti terjadi apa-apa, jangan datang ke saya, minta tolong, ucap Mbah Ijem dengan tatapan tajam. Pak Gino hanya mengangguk. Dalam pikirannya, uang adalah segalanya. Ia tak peduli pakai cara apapun asalkan lawannya hancur. Setelah Pak Gino pergi, Mbah Ijem langsung bersiap. Malam itu juga, ia menggali lubang di halaman rumah untuk menanam kain sajadah yang sudah dilumuri darah ayam cemani. Di dalam kamarnya, ia menyiapkan boneka santet dari jerami dan potongan rambut yang ia ambil dari kain sajadah tadi. Ia menggambar wajah Kiai Salman di boneka itu, lalu menyematkan paku karat ke bagian kepala dan perutnya. Malam ini, kamu akan jatuh, Kiai Putih. Kita lihat siapa yang lebih kuat, bisik Mbah Ijem sambil tertawa pelan. Angin mendadak bertiup kencang, api lilin bergoyang-goyang. Gong kecil berbunyi sendiri, dan suara lolongan anjing terdengar bersehet sahutan dari kejauhan. Tanda-tanda alam seperti memberi peringatan, tapi Mbah Ijem mengabaikannya. Baginya, ini hanya awal dari ritual besar yang akan menumbangkan orang yang selama ini dianggap suci dan tak bisa disentuh oleh ilmu hitam. Namun ia tak tahu bahwa malam itu bukan awal dari kemenangan, melainkan awal dari bencana besar yang akan menimpanya sendiri. Malam itu, langit desa mendung tebal. Petir sesekali menyambar di kejauhan, menyibak bayang-bayang hutan bambu yang mengelilingi rumah Mbah Ijem. Angin berdesir aneh, membawa suara lirih yang seperti orang menangis tapi bukan suara manusia biasa. Di dalam rumah tua yang remang dan berbau kemenyan itu, Mbah Ijem duduk bersila, menghadap ke sebuah kendi tanah liat yang diisi air keruh, dicampur bunga 7 rupa rambut korban, dan sejumput tanah dari depan rumah Kiai Salman di depan Mbah Ijem, boneka jerami yang sudah dipaku di bagian kepala dan perut. Dipasangi baju kecil dari kain sajadah bekas milik sang Kiai. Bibir Mbah Ijem komet-kemit, membaca mantra dalam bahasa kuno. Suaranya lirih, namun penuh tekanan, seolah sedang memaksa sesuatu dari alam lain untuk turun ke dunia. Ya lelembut, ya jin sepuh, ya sengancani aku, saking zaman lawas. Lunya, tembus, jebol, pagar putih, jebol, jebol, gumamnya berulang kali. Ia menyiram air dari kendi ke boneka, lalu membakar rambut dan kain korban. Asap hitam langsung memenuhi ruangan, dan di tengah asap itu, Mbah Ijem mendengar suara jeritan lirih seperti rintihan kesakitan. Ia tersenyum puas. "Ndang, lakoni tugasmu," bisiknya dengan napas berat. Malam itu, Mbah Ijem yakin bahwa santetnya sudah berhasil terkirim ke Kiai Salman. Ia kembali ke kamarnya dan tidur dengan senyum puas di wajahnya. Namun keesokan paginya, saat ia duduk di beranda rumah dan memandangi langit mendung, seekor burung gagak tiba-tiba jatuh dari langit tepat di depannya. Burung itu menggelepar sebentar, lalu mati dengan mata melotot dan darah keluar dari paruhnya. Mbah Ijem diam. "Ayah, tahu, itu bukan pertanda baik,"
2 hari kemudian, Pak Jino mengirim kabar lewat pesan singkat. Pak Kiai itu masih sehat walafiat, malah dia keliling pondok, ngajarin santri, dan bisnisnya makin ramai. Ini bagaimana? Mbak Ijem meremas pesan itu dengan marah. Ia tak percaya santetnya gagal. Malam berikutnya, ia kembali menggelar ritual. Kali ini lebih berat. Ayam cemani betina, menanam paku di depan rumahnya, dan menggambar simbol pemanggil khodam di dinding kamar. Ia bersumpah akan merobohkan pagar gaib Kiai Salman. Bahkan, ia memanggil asisten makhluk gaib lamanya, yang dulu hanya ia panggil jika sangat terdesak, Sundel Bolong, dan Mak Lampir, 2 roh jahat yang sangat kejam dan haus darah malam ini. Harus tembus, pekik Mbah Ijem, sambil menyayat tangannya, dan meneteskan darahnya sendiri ke dalam kendi ritual. Namun lagi-lagi, hasilnya nihil. Kali ini, lebih mengerikan. Saat tengah malam, ketika boneka jerami mulai menghitam karena ritual, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang ke arah rumah Mbah Ijem. Api dari lilin-lilin di altar padam serempak. Jendela terbuka sendiri dengan suara gedebuk keras. Dan dari balik pintu kamar, terdengar suara tertawa, tapi bukan tawa dari makhluknya sendiri. Tawamu bukan milikku. Sopo kowe? Teriak Mbah Ijem sambil mundur perlahan. Dari dinding, asap putih menembus dan menyerang altar. Kendi tanah liat meledak, dan boneka jerami terbakar dengan sendirinya. Seluruh ruangan dipenuhi bau belerang yang menusuk. Tubuh Mbah Ijem mendadak lemas. Ia muntah darah hitam dan pingsan di tempat. Esok harinya, ia terbangun dengan tubuh demam tinggi. Dalam penglihatannya yang kabur, ia melihat sesosok pria berjubah putih, berdiri di ujung kamarnya, memegang tasbih yang bersinar. Wajah pria itu damai, tapi matanya tajam, seperti menembus ke dalam hati Mbah Ijem. Bukan waktumu bermain dengan yang suci. Suara itu menggema lalu hilang, bersamaan dengan cahaya putih yang menyilaukan. Sejak malam itu, Mbah Ijem sadar, santetnya mental. Bahkan lebih parah lagi, santet itu kembali ke dirinya sendiri. Ia mulai mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, boneka jerami yang ia gunakan menancap di dadanya sendiri. Ia melihat paku-paku itu menusuk kepalanya, dan dirinya sendiri yang menangis darah. Sementara itu, Pak Jino terus menekan lewat pesan dan telepon. Kenapa belum berhasil? Aku sudah bayar mahal, teriaknya. Tapi Mbah Ijem sudah tidak peduli. Ia tahu, ia telah menyentuh orang yang tidak boleh disentuh. Kiai Salman bukan orang sembarangan. Ia dijaga oleh doa oleh malaikat, oleh kekuatan suci yang tidak bisa ditembus oleh santet sekuat apapun. Namun penyesalan datang terlambat. Apa yang Mbah Ijem mulai, tak bisa dihentikan begitu saja. Ia tak tahu bahwa kutukan itu akan berbalik. Bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada si pemesan santet. Di sebuah kota kecil tak jauh dari desa tempat tinggal Mbah Ijem, berdirilah sebuah pesantren sederhana bernama Pondok Al-Hikmah. Di balik kesederhanaannya, pesantren ini dikenal luas sebagai tempat pengobatan spiritual yang menenangkan dan penuh berkah. Pendiri dan pengasuh pesantren itu adalah seorang ulama karismatik bernama Kiai Salman. Kiai Salman bukan orang biasa. Selain dikenal sebagai guru agama yang lembut dan penyabar, ia juga ahli dalam pengobatan ruqyah dan pagar gaib dari ilmu putih. Banyak orang dari berbagai daerah datang kepadanya untuk minta bantuan, entah karena kesurupan, terkena santet, atau gangguan jin. Dengan sabar dan tenang, Kiai Salman menangani semuanya tanpa mematok bayaran. Kalau niatnya tolong-menolong, Allah pasti mencukupkan. Begitu kata-kata beliau yang selalu diingat para santrinya. Berbeda dengan Mbah Ijem yang menyembunyikan ilmunya dalam gelap dan rahasia, Kiai Salman justru mengajarkan ilmunya secara terbuka. Ia menganjurkan murid-muridnya untuk selalu berzikir, membaca Al-Quran, dan menjaga niat dalam setiap perbuatan. Menurutnya, ilmu yang paling kuat adalah ilmu yang digunakan untuk menolong, bukan mencelakai. Beberapa minggu terakhir, Kiai Salman mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia kerap bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ada makhluk tinggi besar, berbulu hitam, dan bermata merah menyeringai ke arahnya. Kadang ada suara-suara gaib yang berusaha menembus pagar rumahnya, namun selalu terpental seperti membentur. Dinding tak kasat mata. Tak hanya itu, beberapa santri juga mulai melihat bayangan hitam melintas di sekitar pondok. Ada yang mendengar suara mencakar di dinding. Ada pula yang mencium bau busuk seperti bangkai, padahal tidak ada sumbernya. Namun, Kiai Salman tidak panik. Ayah tahu, battle. Itu semua tanda-tanda serangan gaib. Ia mengumpulkan para santrinya dan mengajak mereka menguatkan pertahanan spiritual. Kita tidak usah takut. Yang gelap tidak akan pernah mengalahkan yang terang.
Mari kita perbanyak di zikir dan sholawat, ujarnya lembut. Setiap malam, pesantren itu dipenuhi oleh suara bacaan Al-Quran. Para santri membaca surat Yasin, Al-Baqarah, dan ayat kursi. Mereka menjaga waktu salat berjamaah dan memperbanyak puasa sunnah. Bahkan, setiap pojok ruangan pondok dibacakan doa-doa perlindungan dan ditaburi air ruqyah. Beberapa orang yang memiliki mata batin mengatakan bahwa pesantren Kiai Salman kini diselimuti cahaya putih yang terang, menjulang tinggi seperti menara, hingga ke langit. Siapapun yang berniat jahat langsung terpental bahkan sebelum bisa menyentuh dindingnya. Suatu malam, Kiai Salman bermimpi bertemu seorang lelaki tua berwajah pucat dan tatapan penuh dendam. Lelaki itu menyerangnya dengan paku, boneka, dan darah. Tapi ketika Kiai Salman mengangkat tangan dan membaca doa, semua itu hancur dan lenyap seketika. Saat bangun dari tidur, ia langsung tahu siapa yang telah mencoba menyantetnya. "Sudah, kita maafkan saja," katanya pada istrinya. Dia sedang bermain dengan api. Nanti juga dia tahu akibatnya. Meski tahu siapa pelakunya, Kiai Salman sama sekali tidak menyimpan dendam. Bahkan, ia meminta para santri untuk tidak membalas. Ia yakin setiap perbuatan buruk pasti akan kembali pada pelakunya sendiri. Namun, jauh di lubuk hati, Kiai Salman tetap merasa iba. Ia tahu bahwa ilmu hitam itu bukan mainan, dan ketika seseorang sudah terlalu dalam masuk ke dunia itu, sangat sulit untuk keluar. Tapi ia juga tahu bahwa tak ada yang lebih kuat dari kekuasaan Allah. Dan orang-orang seperti Mbah Ijem, cepat atau lambat, akan menerima akibat dari perbuatannya. Beberapa hari kemudian, ada kabar beredar bahwa Mbah Ijem jatuh sakit misterius. Wajahnya menghitam, matanya kosong, dan setiap malam meracau seperti orang kerasukan. Tidak ada dukun yang berani mengobatinya. Bahkan, maklik-maklik yang dulu jadi khodamnya, kini justru mengganggu dan menyerang dirinya sendiri. Kiai Salman hanya menghela napas pelan saat mendengar kabar itu. Ia tak bersorak, tak tertawa, hanya berkata lirih, "Semoga Allah memberi hidayah sebelum ajal menjemput." Tapi yang lebih mengejutkan lagi, bukan hanya Mbah Ijem yang mulai terkena imbas, melainkan orang yang memesan santet itu pun akan menghadapi azab yang sama. Dan babak baru dari kutukan gelap itu mulai menyebar. Malam kembali turun dengan angin dingin yang menusuk kulit. Di rumah tuanya yang kini semakin pengap dan gelap, Mbah Ijem terbaring lemah di atas tikar lusuh. Tubuhnya gemetar seperti orang terkena demam tinggi, tapi kulitnya justru dingin seperti es. Wajahnya menghitam, matanya merah dan sayu, dan setiap malam mulutnya meracau tak jelas. Sambil memegangi perutnya yang terasa seperti ditizak tusik dari dalam. Sudah seminggu sejak ia terakhir melakukan ritual untuk menyantet Kiai Salman. Dan sejak saat itu pula hidupnya berubah menjadi neraka. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan biasa. Namun malam demi malam, gangguan semakin sering muncul. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat boneka jerami yang dulu ia gunakan untuk menyantet Kiai Salman, tapi kini boneka itu memiliki wajahnya sendiri. Di dalam mimpinya, paku-paku karat itu menusuk kepalanya, dadanya, perutnya, dan rasa sakitnya begitu nyata, seolah tubuhnya benar-benar tertusuk. Lebih parah lagi, benda-benda di rumahnya mulai bergerak sendiri. Lilin menyala tanpa sebab, kendi pecah sendiri, dan suara ketukan dari dinding terus terdengar tiap tengah malam. Mbak Ijem tahu persis, ini bukan gangguan biasa. Ini adalah serangan balik. Santet yang ia kirim gagal menembus pagar gaib Kiai Salman dan sekarang berbalik menyerang dirinya sendiri. Ia mencoba bertahan, membongkar dupa, membaca mantra-mantra lamanya, memanggil khodam yang dulu setia padanya. Tapi semua itu tidak ada yang datang. Ia merasa ditinggalkan. Bahkan, makhluk gaib yang dulu membantunya pun tak mau mendekat. Seolah-olah mereka tahu kekuatan Mbah Ijem sudah tidak berguna. Malam Jumat berikutnya, hujan turun deras. Petir menyambar bertubi-tubi. Dalam kondisi setengah sadar, Mbah Ijem mencoba melakukan ritual pemulihan, berharap bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menyalakan lilin hitam, membaca mantra, dan menggambar segel perlindungan di lantai dengan darah ayam. Namun tepat saat ia mulai membacakan ayat-ayat kuno yang biasa, ia pakai untuk menguatkan tubuhnya, semua lilin padam serempak. Suara menderu-deru seperti ribuan orang menangis. Dan dari balik dinding, muncul suara tawa mengerikan. Tawa yang ia kenal. Tawa milik makhluk yang dulu pernah ia jadikan khodam utama, sosok hitam besar bermata merah yang biasa ia panggil dalam ritualnya. Tapi malam itu, suara tawa itu bukan datang untuk membantu. Suara itu datang untuk menertawakan. Seketika tubuh Mbah Ijem kejang. Ia muntah darah,
lalu tubuhnya seperti ditarik sesuatu dari dalam. Matanya membelalak, urat-urat lehernya menegang, dan ia menjerit sambil meremas tanah. Jeritnya sambil meronta. Namun tak ada yang menolong. Rumah itu kosong dan sunyi. Hanya dihuni oleh arwah-arwah dari masa lalu yang kini menagih balas di Tempot Lane. Tepat pada malam yang sama, Pak Gino, si pemesan santet, juga mulai merasakan keanehan. Sejak santet tak berhasil, hidupnya perlahan-lahan berantakan. Usahanya makin sepi. Kliennya satu persatu membatalkan kontrak. Bahkan karyawannya banyak yang mengundurkan diri tanpa alasan. Anak semata wayangnya yang berumur 7 tahun mulai bertingkah aneh. Sering duduk menghadap dinding, berbicara sendiri, dan terkadang menangis sambil menutup telinga. "Papa," dia bisikin aku. "Katanya kita akan dibawa ke tempat gelap," ucap anaknya dengan suara bergetar. Istri Pak Gino mulai sering sakit. Kepala, badannya lemas, dan mimpi buruk tiap malam. Bahkan, suatu malam, ia menjerit ketakutan karena melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar, memandangi mereka tanpa wajah. Pak Gino mencoba memanggil dokter, tapi hasil medis menunjukkan simosa. Lalu ia coba mendatangi ustadz dan orang pintar lain, tapi tak ada yang mampu membantu. Setiap kali ia sebut nama Mbah Ijem, orang-orang langsung menggeleng, tidak mau terlibat. Akhirnya, ia mencoba menghubungi Mbah Ijem, tapi tak ada jawaban. Beberapa hari kemudian, ia mendapat kabar. Mbah Ijem ditemukan mati membusuk di rumahnya sendiri, dengan wajah membiru, lidah terjulur, dan tubuh membeku seperti kayu. Anehnya, tidak ada hewan atau lalat yang mendekati mayat itu. Seolah-olah tubuh itu membawa kutukan yang ditakuti alam. Mendengar kabar itu, Pak Gino merasa lemas. Ia sadar dirinya pun sudah terikat dalam perjanjian gelap. Dan jika Mbah Ijem sebagai pelaku saja bisa mati mengenaskan, apalagi dia sebagai orang yang mendorong niat jahat itu. Malam demi malam, hidup Pak Gino dan keluarganya berubah menjadi horor. Rumahnya tak lagi nyaman. Suara-suara aneh terus muncul. Mimpi buruk datang setiap tidur, dan satu persatu masalah datang tanpa henti. Namun semua itu baru permulaan. Karena kutukan belum selesai, kutukan itu akan terus berjalan, hingga yang bersangkutan membayar semua niat jahatnya dengan nyawa dan penyesalan. Setelah kabar kematian mengenaskan Mbah Ijem menyebar, suasana di rumah mewah milik Pak Gino berubah drastis. Rumah yang biasanya ramai dengan suara canda tawa keluarganya, kini menjadi sunyi dan mencekam, seperti ada hawa dingin yang tak pernah pergi. Bahkan ketika siang hari dan matahari bersinar terang, Pak Gino duduk termenung di ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan jari-jarinya gemetar saat menggenggam cangkir kopi yang tak lagi hangat. Ia belum bisa percaya bahwa dukun yang paling ditakuti itu mati dengan cara yang begitu mengerikan. Tapi lebih dari itu, ia merasa sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari setelah kematian Mbah Ijem, hal-hal aneh mulai terjadi di rumahnya. Anaknya, Rio, yang baru berusia 7 tahun, mendadak berubah. Anak yang biasanya ceria dan aktif, kini menjadi pendiam dan pemurung. Ia sering berbicara sendiri, menatap kosong ke dinding, atau menangis tengah malam, sambil menjerit, "Dia di sana. Papa!" Dia berdiri di pojokan, matanya merah. Pak Gino mengira itu hanya efek psikologis, karena Rio mendengar kabar buruk, atau melihat tayangan yang menakutkan. Namun malam demi malam, kejadian itu terus berulang. Istri Pak Gino, Bu Murni, juga mulai sering sakit. Ia mengeluh sakit kepala, tulang-tulang pegal, dan muncul ruam aneh di lengannya yang tak bisa dijelaskan oleh dokter. Yang paling membuatnya ketakutan, ia kerap bermimpi duduk di ruang gelap dengan Mbah Ijem yang sudah membusuk, memandangnya sambil tertawa pelan. Setiap kali bangun, tubuhnya berkeringat dan jantungnya berdegup kencang. Tidak berhenti di situ, usaha Pak Gino pun ikut hancur pelan-pelan. Klien bisnisnya membatalkan kerjasama, beberapa toko cabangnya terbakar secara misterius, dan akun banknya dibobol orang. Semua terjadi dalam waktu singkat. Seolah-olah keberuntungan hidupnya direnggut paksa satu persatu. Bahkan, pembantu rumah tangga yang sudah 5 tahun bekerja di rumah Pak Gino memutuskan berhenti mendadak. "Saya minta maaf, Pak. Saya kuat. Rumah ini sudah nggak biasa. Tiap malam saya dengar suara orang nangis dari gudang, padahal kosong. Kadang saya lihat bayangan tinggi hitam berdiri di depan pintu kamar Rio." Pak Gino mulai panik. Ia mencoba mencari bantuan, mendatangi ustadz dan paranormal dari luar kota. Tapi setiap orang yang ia temui menolak. Setelah tahu masalah ini berhubungan dengan Mbah Ijem, "Maaf, Pak Gino, ilmu yang Anda sentuh bukan sembarangan. Kalau sudah terikat, hanya tobat dan keikhlasan yang bisa menyelamatkan," kata seorang ustaz tua yang ia temui di pelosok desa. Pak Gino mulai kehilangan akal.
Ia tak tahu harus bagaimana. Suatu malam, ia memberanikan diri mengunci pintu kamar dan mencoba sholat. Sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Dengan tubuh gemetar, ia bersujud dan menangis. Ya Allah, kalau memang ini semua karena kesalahan, tolong ampunilah. Saya hilaf. Saya hanya ingin bisnis saya kembali. Saya menyesal telah memilih jalan gelap. Namun malam itu, doanya tak dijawab dengan kedamaian. Justru, ketika ia tertidur di atas sajadahnya, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah lorong panjang yang dipenuhi kabut. Di ujung lorong itu, ada kursi kayu dan duduk di sana Mbak Ijem. Tapi wajah Mbak Ijem bukan lagi wajah manusia. Hitam, berlendir, matanya kosong, mulutnya robek sampai ke telinga. Ia menatap Pak Gino dengan senyum mengerikan, lalu berkata, "Wish, wayahe, saiki giliranmu. Sudah waktunya. Sekarang giliranmu." Pak Gino terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di lantai, sajadah yang tadi ia gunakan terbakar setengah, padahal tak ada api di dalam kamar. Mulai saat itu, satu persatu anggota keluarganya jatuh sakit. Bu Murni lumpuh separuh badan. Rio dirawat di rumah sakit karena sering kejang dan muntah. Pak Gino sendiri mengalami mimisan hampir tiap hari. Kulitnya mulai dipenuhi bercak hitam, dan tubuhnya terasa berat seperti membawa beban tak kasat mata. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia sudah mencoba semuanya. Ia sudah membayar mahal untuk menjatuhkan Kiai Salman, dan sekarang ia yang jatuh paling dalam. Hidupnya yang dulu serba mewah dan bahagia, kini berubah menjadi kutukan yang tidak berujung. Rumahnya seperti neraka. Wajah istrinya dipenuhi luka, anaknya tak lagi mengenalinya, dan ia sendiri tinggal menunggu waktu. Waktu untuk menerima balasan dari niat jahat yang pernah ia pelihara. Dan semua bermula dari satu keputusan, meminta bantuan kepada seorang dukun bernama Mbah Ijem. Malam di rumah Pak Gino kini tak pernah lagi tenang. Setelah semua kejadian menyeramkan yang menimpa keluarganya, rumah besar itu berubah menjadi seperti rumah hantu yang hidup. Setiap malam selalu ada suara langkah kaki di langit-langit. Pintu terbanting sendiri, suara tangisan perempuan, dan aroma anyir darah yang entah dari mana datangnya. Pak Gino hampir tak tidur setiap malam. Ia duduk di ruang tamu sambil memeluk tubuhnya sendiri, memandang ke sekeliling rumahnya yang remang dan dingin. Lampu sering berkedip sendiri, kadang mati total, lalu tiba-tiba menyala kembali tanpa sebab. Ia sudah mengganti teknisi listrik berkali-kali, tapi tak ada yang bisa memperbaikinya. Semuanya bilang, "Pak, rumah Bapak ini aneh, seperti bukan gangguan teknis." Suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, Pak Gino sedang duduk di sofa ruang tamu. Ia mulai mengantuk, ketika tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan rasa penasaran dan ketakutan, Pak Gino membuka pintu itu perlahan. Namun begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menerpa wajahnya. Tapi saat ia hendak menutup pintu kembali, ia melihat bekas jejak kaki seperti bekas kaki manusia, namun berlendir dan menghitam, mengarah masuk ke dalam rumah. Ia langsung membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Namun dari arah belakang, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka dengan keras. BRAKK, Pak Gino berlari ke atas, menuju kamar Rio, berharap anaknya baik-baik saja. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat Rio berdiri di pojok kamar, menghadap tembok dengan kepala tertunduk. "Rio," panggilnya pelan. Rio tidak menjawab, hanya berdiri diam, tubuhnya gemetar. Pak Gino mendekat perlahan dan menyentuh bahu anaknya. Namun begitu disentuh, Rio menoleh dengan cepat. Matanya melotot merah dan mulutnya terbuka lebar. "Dia sudah masuk, Pak. Mbah Ijem sudah masuk." Dan dia marah. Pak Gino terjungkal ke belakang saking kagetnya. Rio lalu pingsan di tempat. Malam itu, Pak Gino menangis di kamar. Ia memeluk tubuh Rio yang lemah, sementara istrinya terbaring di tempat tidur, sudah tidak bisa bicara, dan hanya menangis setiap malam. Keluarganya hancur, rumahnya dikutuk. Pak Gino merasa seolah dirinya bukan lagi manusia biasa. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat sosok lain di belakangnya. Kadang seperti bayangan hitam besar, kadang seperti Mbah Ijem, dalam wujud rusak dan busuk. Bahkan pernah, ia melihat dirinya sendiri di cermin tertawa, padahal ia sedang menangis. Keesokan harinya, ia memanggil seorang ustadz muda bernama Ustadz Fadli, yang terkenal bisa meruqyah dan membantu korban gangguan gaib. Meski awalnya ragu, Ustadz Fadli akhirnya datang karena kasihan melihat kondisi Rio. Begitu Ustadz Fadli memasuki rumah, ia langsung memejamkan mata.
Pak Gino. Rumah ini sudah tidak bersih. Ada jin-jin kiriman dan arwah penasaran. Mereka tidak mau pergi, karena sudah diberi jalan masuk oleh Mbah Ijem dulu. Ini bukan cuma gangguan, ini sudah jadi tempat tinggal mereka. Ustadz Fadli mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Begitu ia mulai membaca ayat kursi dan surat Al-Baqarah, dinding rumah bergetar pelan. Pintu kamar tertutup sendiri, dan lampu tiba-tiba padam. Lalu terdengar suara teriakan dari loteng. Suara perempuan menangis, suara tertawa, suara rintihan. Semua bersatu dan menggema dari atas rumah. Tiba-tiba, Rio yang sedang dibacakan doa, berteriak keras dan matanya terbuka lebar. Dia datang! Dia datang! Lihat! Mbah Ijem datang! Tubuh Rio melayang beberapa senti dari kasur. Pak Gino dan Bu Murni berteriak panik. Ustadz Fadli terus melantunkan doa garis karas. Keringatnya bercucuran. Kemudian, dari langit-langit, darah menetes. Setetes, dua tetes, lalu mengalir banyak. Seolah-olah rumah itu berdarah. Tak kuat lagi, Ustadz Fadli memukul lantai dengan tongkat kecilnya dan berteriak, "Kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu yang bukan milikmu. Dengan izin Allah, aku usir kalian semua." Suasana rumah mendadak sunyi. Lampu kembali menyala. Rio jatuh pingsan, dan darah di lenggit-lenggit mengering sendiri, seperti tidak pernah ada. Namun, Ustadz Fadli tak bisa menyembuhkan semuanya. Ia hanya bisa menetralisir sebentar. Ia lalu berkata, "Pak Gino, ini akibat dari perjanjian yang tidak bisa diputus begitu saja. Satu-satunya jalan adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampunan kepada Allah. Selama Bapak belum benar-benar tobat dan menyerahkan semua urusan dunia, Bapak, kutukan ini akan tetap mengikuti bahkan setila." Marty, Pak Gino hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh, hatinya hancur. Ia tahu, semua ini bukan lagi tentang rumah atau bisnis. Ini tentang nyawa dan penyesalan. Teror itu belum berakhir. Bahkan, malam itu, ketika ia mencoba tidur, Ayah Burp sedang dikubur hidup-hidup, dan yang menimbunnya adalah Mbah Ijem, sambil berkata, "Ora ono ampun kanggo wong sing bayar nyawa nganggo dendam." Tidak ada ampun bagi orang yang membayar nyawa dengan dendam. Hari-hari setelah kejadian ruqyah itu terasa begitu berat bagi Pak Gino. Meskipun Ustadz Fadli telah mencoba menetralisir gangguan gaib di rumahnya, namun rasa mencekam masih menggantung di udara. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Rahmat itu tetap dingin. Bayangan-bayangan aneh kadang masih terlihat sekilas di sudut mata. Dan suara-suara ganjil masih terdengar dari loteng saat malam tiba. Pak Gino sudah tidak memikirkan bisnisnya lagi. Toko dan gudangnya bangkrut. Semua pelanggan dan mitra kerja mundur tanpa alasan yang jelas. Bahkan, beberapa di antaranya jatuh bangkrut seperti dirinya. Seolah-olah semua yang pernah menjalin hubungan dengan Pak Gino ikut terseret dalam kutukan. Itu, kondisi Bu Murni, istrinya, makin memburuk. Ia tidak bisa bicara, hanya menangis dalam diam, sambil menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Rio, anak sematawayangnya, menjadi pendiam dan lebih sering melamun. Kadang ia menggambar sosok hitam besar di atas kertas, dengan mata merah dan senyum lebar yang menyeramkan. Saat ditanya siapa itu, Rio hanya menjawab lirih, "Itu Mbah Ijem." Pak Gino akhirnya menyadari bahwa semua ini bermula dari satu dosa besar, meminta bantuan dukun santet, dan bukan sembarang dukun, tapi Mbah Ijem, dukun santet paling menyeramkan di wilayah Jawa Timur, yang ilmunya sudah memakan banyak korban selama puluhan tahun. Saat itu, ia hanya ingin mengalahkan pesaing bisnisnya. Ia tidak pernah membayangkan akibatnya bisa sejauh ini. Dalam keputusasaan, Pak Gino menemui kembali Ustadz Fadli. "Saya mohon bantu saya ingin tobat. Saya ingin keluarga saya bebas dari semua ini." Ustadz Fadli menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. "Kalau memang Bapak sungguh-sungguh, kita akan mulai dengan membakar semua benda-benda yang pernah diberikan Mbah Ijem. Dan Bapak harus bersyahadat ulang, lalu mandi tobat dan mulai salat serta berdoa siang dan malam. Tapi ingat, proses ini menyakitkan dan tidak bisa mundur." Pak Gino setuju. Hari itu, mereka mengumpulkan semua benda pemberian Mbah Ijem. Botol kecil berisi minyak hitam, boneka kayu, jimat kain hitam, kemenyan, dan sisa darah kering dalam kendi kecil. Mereka membakar semuanya di halaman belakang. Saat api membesar, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Langit mendung pekat, dan terdengar suara gemuruh dari atas rumah. Api itu mengeluarkan bau busuk yang luar biasa menyengat, seperti bau bangkai yang dibakar. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam bara api, seperti jeritan, tawa, dan bisikan-bisikan mematikan. Tiba-tiba, asap hitam membumbung dari api,
lalu berubah menjadi sosok bayangan besar, menyerupai Mbah Ijem dengan wajah setengah terbakar. Matanya bolong dan kulitnya mengelupas. Sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Pak Gino. "Nyawamu belum lunas, kau harus ikut." Api padam seketika. Bayangan itu menghilang. Malam harinya, Pak Gino bermimpi berjalan sendirian di sebuah pemakaman tua. Ia melihat Mbah Ijem duduk di atas salah satu batu nisan, menatapnya dengan senyum mengerikan. "Chow was too bad. Tapi aku durung rampung, Gino. Durung rampung. Kau memang sudah tobat, tapi urusanku belum selesai, Gino." Pak Gino terbangun dengan tubuh kaku. Lehernya terasa seperti dicekik. Namun ia tetap bertahan, mulai salat tahajud, mengaji, dan terus mendekatkan diri pada Allah setiap hari. Ia tidak peduli lagi pada harta, rumah, atau bisnis. Ia hanya ingin keluarganya selamat. Namun, keajaiban tak kunjung datang. Bu Murni meninggal dalam tidurnya seminggu kemudian. Wajahnya pucat, namun ada senyum kecil seolah ia sudah bebas dari penderitaan. Rio pun menyusul. Ia ditemukan kejeng-kejong di kamar, dan tak sadarkan diri selama 2 hari sebelum akhirnya meninggal dunia dengan tubuh membiru. Sebelum mati, ia sempat berkata, "Pak, aku udah lihat surga, tapi ada banyak bayangan hitam di jalan." Pak Gino hancur. Ia kehilangan segalanya. Istri, anak, rumah, harta, dan harga diri. Kini ia tinggal di sebuah surau kecil di pinggiran desa, menjadi penjaga musola dan merawat tempat wudhu. Setiap hari ia menyapu halaman, azan 5 waktu, dan tidur. Beralaskan tikar tipis, tapi meskipun hidupnya sudah berubah, kutukan itu masih terasa. Kadang ia masih mendengar suara tertawa Mbah Ijem saat malam. Kadang mimpinya masih menuntunnya ke kuburan yang sama, dan tubuhnya pun perlahan melemah, penuh borok dan luka yang tidak bisa sembuh. Ia tahu, ini adalah balasan nyata dari perbuatannya di masa lalu. Cerita tentang Mbah Ijem menjadi legenda di desa dan kota sekitar. Banyak yang akhirnya menjauhi ilmu hitam karena takut bernasib sama. Dukun-dukun santet lain pun perlahan menghilang, entah pergi atau ikut dimakan kutukan mereka sendiri. Dan di ujung hidupnya, Pak Gino menulis sebuah pesan di dinding musola. "Jangan pernah main-main dengan setan. Sekali kamu membuka pintu, kamu tidak akan bisa menutupnya kembali. Aku saksi hidupnya, atau mungkin saksi matinya."